kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami semua, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, kami masih sehat-sehat semua, dan Engkau masih izinkan kami Bapa untuk mengikuti ibadah kebaktian kami di dalam rumah-Mu ini. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa kepada semua yang bertugas pada saat kebaktian ini Bapa. Begitu juga dengan tim musik, operator, seluruhnya Bapa, Engkau berkati mereka, agar semua apa yang dikerjakannya Bapa guna kemuliaan nama-Mu saja. Terkhusus kami berdoa juga kepada hamba Tuhan yang akan membacakan firman-Mu sebagai liturgis. Begitu juga dengan pengkhotbah kami, Bapak Pendeta kami, Bapa. Engkau urapi dia Tuhan setiap kata-katanya, agar firman-Mu yang ditaburkannya kepada seluruh jemaat-Mu bisa kami mengerti, bisa tambah-tambah pengertian kami karena keadaan firman-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, boleh juga kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Bapa, awal dari acara kebaktian kami ini hingga akhirnya nanti kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GBKP Padang Bulan Kilometer 7 mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat dimanapun kita berada pada saat ini. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita tetap melakukan ibadah minggu kita di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan karena dampak COVID-19 ini. Inilah saatnya kita memberi dan saling berbagi untuk meringankan beban saudara kita yang sangat membutuhkan. Kita juga tetap saling mendoakan seluruh jemaat GBKP, terkhusus jemaat GBKP Padang Bulan Kilometer 7. Kita akan memasuki pengantar ibadah minggu kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoalah. Begitu banyak pergumulan hidup yang menderpa di dunia ini. Terkadang manusia jatuh ke dalam ketakutan, lemah, dan khawatir. Benar adanya bahwa manusia tidak mampu melepaskan diri dari berbagai pergumulan hidup. Di dalam doa kita kepada Tuhan, juga kita nyatakan bahwa Ia adalah sahabat kita, sehingga ada pengharapan dan kekuatan untuk melewati pergumulan ini. Marilah kita menghadap Tuhan yang menjadi sahabat kita, yang memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kita. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa yang menjadi alamat doa kita, di dalam nama Yesus Kristus yang mengajari kita berdoa, dan di dalam nama Roh Kudus yang berdoa untuk kita bersama dengan roh kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian.
kebaikan Allah bagi manusia. Saudara-saudari, Tuhan memberikan dirinya menjadi tempat mencurahkan permohonan. Dia setia untuk mendengarkan segala penyerahan kekhawatiran kita. Dia mengerti isi hati kita, sekalipun kita tidak mengerti atas pergumulan kita. Dialah yang membebaskan bangsanya dari tekanan dan ketakutan, dan meneguhkan hati yang lemah menjadi sukacita. Ku bersyukur bagimu Tuhan, Engkaulah sandaranku, tempat mencurahkan isi hati, tempat jiwa berteduh. Mari memuji Dia karena kebaikannya melalui pujian.
kehidupan manusia di hadapan Allah. Doa adalah kita mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Ceritakanlah kekhawatiran kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Doa sebagai tempat untuk mengungkapkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Ungkapkanlah seluruh harapan kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Doa sebagai salah satu sarana untuk mengingat setiap orang yang kita kasihi, mengingat setiap orang yang menjadi teman kita dalam menjaga dan memelihara dunia ini. Ungkapkanlah pengharapanmu demi kebaikan sesamamu manusia kepada Tuhan. Mari kita teguhkan doa kita melalui pujian kita.
Allah mendengarkan doa manusia. Saudara-saudari, untuk meneguhkan pengharapan kita dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan mengenai doa. Berdoalah, Dia dekat dengan kita. Dia menunggu kita setiap saat. Matanya tertuju kepada kita dan telinganya mendengar permohonan kita. Dia menyatakan kasih dan janjinya bagi kita sampai selama-lamanya. Bersukacitalah, Tuhan senantiasa mendengar permohonan anak-anaknya. Nyatakanlah sukacita hati kita dengan menaikkan pujian kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 akan kami bacakan secara tunggal. Perumpamaan tentang janda yang tidak jemu-jemu.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Campakkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom untuk kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, Jemaat Kilometer 7 dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ada 5 minggu setelah Paskah, dan minggu yang kelima adalah Rogate, artinya berdoa. Kita semua tahu bahwa sejak zaman purbakala, semua manusia membutuhkan doa dan melakukannya menurut kepercayaannya masing-masing. Tapi apakah alamat, pengantara, dan cara doa mereka itu menjamin dan terjamin? Kita tidak tahu, sebab yang kita imani sebagai orang yang percaya bahwa setelah Paskahnya Yesus Kristus, dialah satu-satunya jaminan yang menjamin bahwa doa kita sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus katakan, "Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Yesus menjadi penjamin atas doa-doa kita, dan itulah yang kita rayakan pada minggu hari ini. Nas khotbah kita hari ini tertulis dalam 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini. Dalam masa yang masih jauh, Engkau telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini?
Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mengapa kita berdoa? Untuk apa bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berdoa? Kalau tujuannya supaya Tuhan tahu, supaya Tuhan melihat dan mendengar, kita tidak perlu berdoa. Karena Tuhan itu maha tahu, maha melihat, dan maha mendengar. Bahkan Dia mengetahui apa yang kita tidak tahu. Dia melihat apa yang kita tidak lihat, dan mendengar apa yang kita tidak dengar. Jadi untuk apa kita berdoa? Kita perlu belajar dari pengalaman guru kita yang agung. Yesus, Tuhan dan guru kita adalah seorang pendoa. Seluruh doa-doa Yesus itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu doa-doa rutinitasnya dan doa-doa kasualistiknya, yakni doa-doa yang dilakukannya dalam kasus-kasus pelayanannya. Dari doa-doa rutinitasnya yang dilakukannya setiap pagi dan malam di tempat-tempat sunyi, seperti yang disaksikan oleh Injil Matius, Markus, dan Lukas, kita orang Kristen memaknai bahwa Yesus selalu mengawali kegiatan hariannya dengan doa dan juga menutupnya dengan doa. Doa adalah tindakan pertama yang dilakukan Yesus dari seluruh kegiatannya, dan juga tindakan yang terakhir sebelum menutup kegiatannya. Tentu ini menarik ditanyakan. Mengapa Yesus terikat dalam rutinitas doa? Bukankah Dia Kristus? Jawabnya ada 5. Pertama, doa menunjukkan bahwa Dia merendahkan dirinya di hadapan Bapanya. Yang kedua, doa menunjukkan bahwa daging itu lemah dan manusia membutuhkan penguatan melalui doa. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-Nya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketiga, doa menunjukkan bahwa Dia menerima kuasa dari Bapanya. Yang keempat, doa menunjukkan kebersamaannya dengan Bapanya. Yang kelima, doa menunjukkan pengakuannya atas kemahakuasaan Bapanya.
Itulah makna doa harian Yesus. Dan saya kira kita semua bisa mengimplementasikan makna doa harian Yesus ini ke dalam diri kita, supaya kita pun berdoa. Meskipun kita tidak bisa mengimplementasikan prakteknya seperti yang Yesus lakukan, tapi paling tidak kita bisa mengimplementasikan maknanya dalam doa kita. Selanjutnya, dari semua doa-doa kasualistiknya, saya temukan ada 4 jenis doa. Keempat jenis doa itu dibedakan menurut tujuannya. Apa saja keempat jenis doa itu? Jenis pertama, ada 4 peristiwa di mana Yesus berdoa mengucap syukur kepada Bapanya. Pertama, ketika ke-70 murid kembali dengan gembira dan memberitahukan kepada Yesus bahwa setan-setan takluk kepada mereka demi nama Yesus. Lalu Yesus berdoa, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu," bla 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 dan seterusnya. Yang kedua, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum ikan dan roti itu dibagikan, Yesus mengangkatnya ke atas dan berdoa mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Yang ketiga, ketika Lazarus dibangkitkan, setelah batu penutup kubur itu dibuka, Yesus berdoa mengucap syukur kepada Bapanya. Setelah berdoa, ia berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Yang keempat, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya, ia mengambil cawan, lalu berdoa mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Jadi, jenis pertama dari doa Yesus adalah doa ucapan syukur. Jenis kedua, ada satu peristiwa di mana Yesus berdoa syafaat untuk murid-muridnya. Saya mengutip sepenggal kalimat dari doa syafaatnya itu di Yohanes 17 ayat 15. "Bapa, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi jenis kedua adalah doa menyerahkan murid-muridnya, menyerahkan anak-anaknya, domba-dombanya, pengikutnya ke dalam perlindungan Bapanya. Jenis ketiga, ada 2 peristiwa di mana Yesus lebih dahulu menengadah ke langit sebelum melakukan eksekusi mujizat. Yang pertama, ketika membangkitkan Lazarus di Betania. Dia menengadah ke langit dan berdoa. Dan setelah itu, ia berkata dengan keras, membangkitkan Lazarus dari kematian. Ketika itu, orang banyak berdiri mengelilingi dia. Yang kedua, ketika menyembuhkan seorang yang tuli dan yang gagap di daerah Dekapolis. Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas lalu berkata, "Hefata, terbukalah," dan sembuh. Jadi jenis ketiga dari doa kasualistik Yesus itu adalah doa pengakuan atau pernyataannya akan 3 hal. Yang pertama, dia menerima kuasa dari Bapanya. Yang kedua, dia menyatakan bahwa yang dilakukannya berkenan dengan kehendak Bapanya. Yang ketiga, tindakannya tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Bapanya. Sekarang jenis keempat. Ada 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemane sebelum dia ditangkap.
Mengapa dia berdoa? Apa alasannya sehingga dia berdoa? Kepada murid-muridnya dia katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Hal itu dilakukannya sampai 3 kali. Di sini jelas kelihatan 3 hal. Yang pertama, dia menghadapi pergumulan yang sangat berat. Yang kedua, dia tahu bahwa dia tidak sanggup atau dia tidak dapat mengatasi pergumulan yang berat itu. Yang ketiga, tapi dia percaya bahwa Allah sanggup memberinya kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu. Karena alasan itulah, maka dia berlutut dan berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya. Jadi jenis keempat ini adalah doa penyerahan diri. Menyerahkan pergumulan hidupnya, menyerahkan keputusan hidupnya, dan menyerahkan nyawanya kepada kehendak Bapaknya. Itulah beberapa jenis dari doa-doa kasualistik Yesus. Doa-doa yang dinaikkannya karena kasus-kasus tertentu dalam pengalaman hidupnya. Dari 4 jenis dari doa-doa kasualistik Yesus tadi, dalam nats khotbah kita hari ini diperhadapkan kepada kita satu jenis dari doa-doa Daud, yaitu doa ucapan syukur. Apa yang melatar belakangi doa syukur Daud ini? Kita bisa lihat alasannya dari ayat sebelumnya, ayat 11 sampai 14, bahwa Allah memilih keturunan Daud. Allah berjanji akan membangkitkan salah seorang dari keturunan Daud menjadi raja dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi Allah, dan Allah akan menjadi Bapaknya, dan dia menjadi anak Allah, dan tahta kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Timbul beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa Allah memilih keturunan Daud yang akan menjadi raja yang kekal? Dalam firman Allah yang disampaikan Nathan kepada Daud, diungkapkan bahwa tidak ada satupun alasan kemanusiaan Daud yang bisa dijadikan sebagai jasa sehingga Allah memilih keturunannya. Justru alasan yang ditampilkan adalah Allah sendirilah yang berinisiatif. Allah sendiri yang bertindak. Katanya pada ayat 7b, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadikanmu raja untuk umatku Israel. Jadi jelas inisiatornya adalah Allah sendiri. Daud tidak pernah bermimpi menjadi raja, tapi Allah yang menginginkannya. Kalau kita telusuri, apa alasan Tuhan memilih Daud? Kepada Samuel, Tuhan hanya berkata, aku melihat hati. Ternyata inilah satu hal yang spesial dalam diri Daud, bahwa hatinya selalu condong kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat itu dari perjalanan hidupnya, termasuk dalam teks khotbah kita hari ini. Perhatikan Alkitab kita. Pasal 17 teks khotbah kita ini dimulai dengan sebuah laporan tentang kegelisahan hati Daud. Pada ayat 1 disebutkan begini. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah,
Aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Ini jelas-jelas mengungkapkan kegelisahan hati Daud. Daud membandingkan nilai kepantasan atau kelayakan dirinya, bahwa dia sangat tidak pantas berdiam di rumah yang terbuat dari kayu aras, sementara tabut Allah masih ada di bawah tenda. Kita perlu mengetahui bahwa tenda atau kemah itu ada 3 jenis. Ada yang terbuat dari bahan kain yang kuat dan tebal, ada dari bulu kambing, dan ada dari kulit kambing. Apa yang dipikirkan Daud? Ada 3. Yang pertama, meskipun kemah suci itu terbuat dari bahan kain yang mahal dan cantik, dari paduan beberapa kain yang berharga, yaitu kain lenan halus, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermiji, dan atapnya menggunakan tenda yang terbuat dari bulu kambing, tetapi tetap saja kemah dan rumah itu sangat berbeda statusnya. Kemah adalah tempat perhentian sementara, sedangkan rumah adalah tempat perhentian yang menetap. Kemah identik dengan tenda, sifatnya bongkar pasang dan biasa dipakai orang-orang pengembara. Sementara rumah identik dengan hunian kota untuk orang-orang yang hidupnya sudah mapan. Jadi sangat tidak pantas menurut Daud dia hidup dengan status mapan dan menetap, sementara tabut perjanjian dengan status pengembara. Yang kedua yang dipikirkannya adalah soal kualitas. Jelas sekali bahwa kualitas kayu aras, apalagi kayu aras Libanon, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemah, meskipun kemah itu terbuat dari paduan kain yang cantik-cantik dan bagus-bagus. Dan yang ketiga yang dipikirkannya adalah soal kenyamanan. Jelas sekali bahwa tinggal di rumah jauh lebih nyaman daripada tinggal di kemah. Pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat Daud gelisah, karena dia sadar betul bahwa Tuhan yang mengangkatnya menjadi raja, sehingga dia bisa menggunakan semua fasilitas kerajaan. Maka seharusnya Tuhan yang harus dimuliakan, Tuhan harus ditinggikan. Itulah kegelisahan hatinya, dan kegelisahan hatinya itu diungkapkannya kepada Nabi Nathan. Daud menyatakan tekadnya kepada Nabi Nathan bahwa dia harus membangun rumah Tuhan. Yang kedua, menarik juga diketahui mengapa Daud gelisah karena tabut Allah itu. Dalam Keluaran 25 diriwayatkan tentang tabut itu bahwa Allah lah yang memerintahkan Musa membuatnya. Dan Allah menggunakan tabut itu menjadi medianya untuk berbicara dengan Musa. Jadi Allah menggunakan tabut itu menjadi alatnya, menjadi medianya, menjadi hambanya, menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel. Maka tentu saja sebagai media yang dipilih Tuhan, perlakuan terhadapnya menggambarkan perlakuan terhadap Tuhan. Itulah pikiran Daud. Dan itu kegelisahan hatinya. Dia sudah berdiam di rumah yang megah. Masakan tabut Tuhan masih berdiam di kemah? Karena itu ia bertekad harus membangun rumah Tuhan. Maka berkenaan dengan kegelisahan hatinya itu, Allah melalui Nabi Nathan menyatakan kepada Daud bahwa sesungguhnya Allah menyukai niat Daud mendirikan rumah Tuhan. Tetapi
bukan engkau yang mendirikannya bagiku, dan bukan pula salah seorang dari hakim di Israel, tapi dari keturunanmu yang kemudian, salah seorang dari anakmu sendiri, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Setelah mendengar janji Tuhan itu, maka masuklah Daud ke dalam kemah suci, dan ia duduk di hadapan Tuhan menyampaikan doa syukur ini. Dalam doa syukur ini kita melihat bahwa Daud merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai titik nol, dan memuliakan Allah setinggi-tingginya karena janji yang diucapkan Tuhan. Saya kutip beberapa penggal kalimat dalam doanya. Dari ayat 16 sampai 17. Siapakah aku ini Tuhan, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini. Dalam masa yang masih jauh, engkau telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Dari ayat 23, sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya. Dan dari penutup doanya ayat 27, kiranya engkau berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Nah, sekarang mari kita lihat. Sebenarnya apa yang mendorong Daud menaikkan doa syukur? Jawaban yang sederhana adalah karena Allah sudah menjamin masa depan keturunannya, menjamin masa depan anak cucunya. Tapi tidak cukup bagi kita jawaban yang sesederhana itu. Kita mau jawaban yang teologis dan eskatologis. Dan jawaban itu adalah bahwa dia menerima sebuah wahyu. Dia menerima sebuah penyingkapan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan menyatakan kerajaannya di dalam salah seorang keturunannya. Allah akan menyatakan dirinya kepada dunia sebagai seorang anak Daud. Dia akan datang ke dunia sebagai raja, tapi bukan raja yang politis, melainkan raja yang mesianis, seorang raja damai yang duduk di atas seekor keledai, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Daudlah yang pertama-tama mengetahui dengan jelas rencana Allah ini, sebab kepada dialah wahyu itu pertama-tama disampaikan. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Kita semua tahu bahwa setelah Daud mati, Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem. Dan semua kita tahu bahwa akhirnya bait Allah yang didirikan Salomo itu dihancurkan. Dan umat Israel ditawan oleh bangsa Babel. Dari peristiwa itu kita bisa memahami bahwa sebenarnya tahta kerajaan yang dijanjikan Allah kepada Daud bukan tahta politis, melainkan mesianis, yaitu Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa dari riwayat kelahirannya, Yesus itu adalah anak Daud. Baik dari silsilah Yusuf bapaknya, maupun dari silsilah Maria ibunya. Itu sebabnya maka pada Matius 1 ayat 1 dituliskan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Lalu dia dilahirkan di tanah kelahiran Daud, yaitu Bethlehem. Dan dalam pelayanannya sehari-hari, banyak orang-orang yang sakit menyeru kepadanya,
"Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Itu artinya apa? Artinya adalah dialah anak Daud yang ditentukan untuk menolong dan menyelamatkan dunia dari sakitnya. Bahkan ketika dia memasuki Yerusalem, dia dielu-elukan. "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Itu artinya apa? Itu artinya bahwa dialah anak Daud yang ditentukan menjadi raja di atas segala raja. Lalu, benarkah dia sudah mendirikan rumah bagi Allah? Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21 mempersaksikan begini. Yesus berkata, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang dikorbankan itu. Itulah menjadi pintu masuk, menjadi pintu perdamaian untuk membentuk persekutuan kita dengan Allah. Karena itu tubuhnya adalah bait Allah yang sesungguhnya, yang di dalamnya kita diperdamaikan, dipertemukan, dipersatukan, dan dipersekutukan dengan Allah. Itu sebabnya, maka setelah ia bangkit, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan segala kuasa sorga dan bumi diserahkan kepadanya, dan tahtanya kekal untuk selamanya. Jadi, Daud menaikkan doa syukur karena ia menerima wahyu atau penyingkapan tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya pada ayat 17 dikatakannya, "Dalam masa yang masih jauh, engkau telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang." Sekarang kita kembali kepada doa-doa kasualistik Yesus Kristus. Di awal saya sudah sampaikan bahwa salah satu jenis dari doa-doa kasualistiknya itu adalah doa ucapan syukur. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Yesus menaikkan doa ucapan syukur? Tadi sudah dijelaskan kepada kita bahwa ada 4 peristiwa yang melatar belakangi. Pertama, kembalinya ke-70 murid. Beginilah isi doa Yesus dalam Lukas 10 ayat 21. "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Ini soal wahyu, soal penyataan atau penyingkapan rahasia kerajaan Allah. Dan rahasia itu Allah nyatakan kepada orang kecil, bukan orang bijak dan orang pandai. Yang kedua, memberi makan 5.000 orang. Ini juga soal wahyu. Dia menyatakan dirinya kepada orang banyak bahwa dialah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan setiap orang. Yang ketiga, membangkitkan Lazarus. Beginilah isi doa Yesus dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya
supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini juga soal wahyu. Dia menyatakan dirinya kepada orang banyak bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Dialah Tuhan atas kebangkitan dan hidup. Yang keempat, ketika perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa." Ini juga soal wahyu. Dia menyatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang akan ditumpahkan untuk pengampunan dosa, untuk menyatakan kasihnya kepada dunia ini. Jadi, apa yang melatar belakangi Yesus menaikkan doa syukurnya? Jawabnya, karena Allah berkenan menggenapi wahyunya kepadanya, dan melaluinya Allah berkenan menyatakan kerajaannya kepada dunia, kepada orang yang kepadanya Allah berkenan menyatakannya. Nah, sekarang kita tahu, jika karena Allah berkenan menyatakan kerajaannya, Daud menaikkan doa syukur, juga demikian dengan Yesus. Maka bagaimana dengan kita sekarang setelah Yesus menyatakan kerajaan Allah kepada kita? Kepada Daud, Allah mewahyukan rencana kerajaannya di dalam keturunannya. Lalu Daud menaikkan doa syukur meskipun dia tidak akan pernah melihat penyataan wahyu itu. Justru wahyu yang dinyatakan Allah kepada Daud itu, kita yang sekarang ini yang menerima penyataannya. Sebab kepada kitalah kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus anak Daud itu dinyatakan. Maka tentulah kita harus menaikkan doa syukur kepada Allah. Mungkin kita berkeluh kesah. Bagaimana mungkin aku menaikkan doa syukur kepada Tuhan dikala aku dikepung oleh bencana, ancaman pandemi COVID-19? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Guru kita yang agung, Dia tahu bahwa dalam hitungan beberapa jam lagi, Dia akan ditangkap pada malam itu. Dan Dia akan dibantai seperti seekor domba yang keluh. Justru untuk semua yang akan dialaminya itu, Dia mengadakan perjamuan malam. Dan di situ Dia mengangkat cawan, mengucap syukur dan berkata, "Terimalah, minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa-dosamu." Apa artinya itu? Artinya, doa ucapan syukur kita naikkan bukan karena situasi kita senang, aman, dan tentram, tapi karena kerajaan Allah itu sudah dinyatakan pada kita. Karena di dalam Yesus Kristus, Allah sudah menjamin keselamatan kita. Dan itulah anugerah yang tidak ternilai harganya. Jaminan itu membuat kita tidak takut dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Karena Yesus Kristus sendiri yang menjaminkan keselamatan kita kepada Bapaknya, yang sudah menyatakan kerajaannya itu kepada Yesus dan dinyatakannya kepada kita. Memang banyak orang-orang zaman sekarang begitu sempit memaknai doa syukur.
bahwa alasan bersyukur adalah karena kita menerima suatu berkat materi atau menerima pertambahan dan pelipat gandaan mammon. Itu pemaknaan yang sempit. Bahkan bisa keliru iman kita karena pemaknaan seperti itu. Bila kita memaknai berkat Tuhan itu dalam pengertian materi dan mammon. Tapi melalui khotbah ini diungkapkan kepada kita alasan doa syukur Daud dan Yesus Kristus adalah karena kerajaan Allah sudah dinyatakan. Dan di dalam kerajaan Allah itu sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus kepada kita. Dan kerajaan Allah itu dinyatakan kepada kita sama sekali bukan karena kita punya jasa dan andil dalam kemanusiaan ini, melainkan mutlak karena Allah berkenan mengasihi kita. Mutlak karena Allah berkenan memilih dan menyatakan anugerahnya pada kita di dalam Yesus Kristus. Allah berkenan memilih dan menyatakan anugerahnya kepada kita. Dan ingat ini, jika Allah memilih untuk mengasihi kita, maka tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang dapat membatalkan kasihnya itu. Entah itu bencana, entah itu pandemik COVID-19, entah itu penyakit, entah itu kematian. Tidak ada satupun yang dapat memutuskan tali kasih Allah dari kita di dalam Yesus Kristus. Itulah kebesaran cintanya, mujizat kasihnya pada kita orang yang percaya. Dan karena itulah maka kita harus menjadi orang yang rogate, pendoa, menaikkan syukur kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, siapakah kami ini sehingga Engkau menuntun hidup kami sampai sedemikian ini? Dan itu masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau berkenan memilih kami dan menyerahkan kami ke dalam penebusan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga oleh penebusannya kerajaan Allah dinyatakannya pada kami. Sekarang kami bersyukur kepada-Mu, sebab tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala pengetahuan yang kami tangkap dengan indera dan telinga kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar atas kami. Engkau menyatakan keperkasaan-Mu bukan dalam kegeraman-Mu, tetapi di dalam tindakan belas kasih-Mu. Ajarilah kami untuk hidup menurut kehendak-Mu, sebagaimana Engkau adalah kasih. Tuntunlah kami untuk hidup di dalam belas kasih-Mu, sehingga kami menyatakan doa syukur kami bukan hanya dengan seremonial, tetapi menyatakannya juga dengan melakukan perbuatan belas kasih. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, keluarga kami, dan anak cucu kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita mengakukan pengakuan iman kita bersama-sama orang percaya di segala abad dan waktu. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang tibalah waktunya kita mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan syukur, yaitu Mazmur 125 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa pada kesempatan ini dalam ibadah kami di tempat kami masing-masing memberikan persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan pada saat ini,
semuanya adalah berasal daripadamu. Kini sedikit dari yang Engkau berikan itu kami persembahkan kepadamu, dan kami sungguh memohon, berkenanlah Engkau ya Tuhan atas persembahan kami ini. Berkatilah hidup kami, supaya kami senantiasa mengucap syukur, mempersembahkan hidup kami kepadamu dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga ya Bapa di sorga, kami mau menaikkan doa sahabat kami kepadamu. Bapa di sorga, bangsa-bangsa di dunia ini, dan juga tidak luput dengan bangsa kami, masih dirundung oleh kecemasan karena masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di sorga, kami tahu dan percaya bahwa pada masa-masa dan keadaan apapun, Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, kami senantiasa berserah diri kepadamu dari segala hal yang disampaikan kepada kami tentang perlindungan diri dari COVID-19 ini. Tetapi bagi kami, perlindungan yang utama dan yang paling kami rindukan adalah pertolongan-Mu atas kami. Iman kami berkata bahwa perlindungan yang Tuhan berikan, itulah yang terutama dan itu cukup bagi kami untuk melindungi kami. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, ayah, ibu, suami, istri, dimanapun kami, Tuhan kiranya yang menjadi pelindung kami. Lindungilah kami ya Bapa, sebab di dalam perlindungan-Mu kami merasa nyaman, dan semua ancaman-ancaman, bencana-bencana pandemik itu akan luput daripada kami. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga untuk pelayanan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan kiranya yang menolong mereka untuk senantiasa tetap berjuang dan tetap Tuhan urapi untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada semua jemaat-Mu, supaya melalui pelayanan-pelayanan mereka kami semakin mengenal dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ini dan semua yang masih tetap berjuang dan bergumul untuk memutus atau supaya bencana COVID-19 ini segera usai. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Tuhan kiranya yang menolong mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami, persekutuan kami di rumah, maupun persekutuan yang kami bangun melalui online pada saat ini, ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online. Tuhan kiranya berkenan untuk itu semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama menyampaikan tekad kita di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita. Dia mau mendengarkan curahan hati kita. Kepada orang yang setia, Tuhan tetap menuntun hati dan pikirannya untuk melakukan kebaikan. Orang yang bertekun dalam doa, Tuhan memperlengkapinya dengan hikmat untuk menyatakan kebaikan bagi sesama.
Percayalah akan doamu, karena Tuhan mendengar isi doa dan permohonanmu. Tetaplah berdoa. Sekarang marilah kita bernyanyi. Sujud dan berdoa.
Sekarang marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah pengutusan dan berkat. Bertekunlah dalam doa. Tuhan mendengar doamu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Bapa, di mana kebaktian kami setelah selesai kami ikuti. Kami yakin dan percaya Bapa, ini berkat-Mu, semua petugas yang bersukacita untuk mengikuti ibadah-Mu ini. Bapa, kami berdoa kepada hamba-Mu, liturgis kami dan pengkhotbah kami. Engkau berkati dia Bapa setiap pelayanannya. Engkau berkati kesehatannya. Begitu juga dengan seluruh isi keluarganya Bapa. Engkau berkati dengan kesehatannya. Dan Engkau cukupkan seluruh keperluan hamba-Mu ini. Agar setiap saat dia bersukacita untuk menabur firman-Mu. Bapa, sebentar lagi akan kami pulang dari rumah ibadah-Mu ini. Senantiasa Engkau tetap mengantarkan kami pulang satu persatu. Kami tetap bersukacita jumpa dengan keluarga kami dengan sejahtera. Inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin.